Betul nggak? Jangan beli. Saya punya mobil ya Allah, saya pengen punya mobil. Siapin wadahnya, siapin. Ini enggak, sudah, mohon maaf ya, mohon maaf, saya nggak bicara orang yang tidak punya kemauan ya di sini ya. Kalau bapak nggak punya kemauan, mohon maaf, ini numpang lewat aja. Karena kuncinya satu, mau tidak, mau berubah tidak. Alhamdulillah saya lepas Pak lewat makom setelah sadar diri ini, nggak ada lagi marah, nggak ada lagi ngeluh, nggak ada lagi. Kenapa? Karena hidup ini semua kenikmatan, hidup ini semua rahmat, bukan ujian cobaan. Maka hati-hati Pak kalau ada dengar ustadz yang ngomong, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup ini penuh perjuangan, hidup ini penuh cobaan, maka kita harus sabar. Tangguh, selesai. Besok ujian lagi, cobaan lagi, ujian. Kok macam ini hidup aku ya? Karena mengaminin ustadz yang ngomong. Paham gak Pak? Ini ustadz ngomong, hadirin, bahwa hidup ini adalah penuh perjuangan. Percaya kan? Karena ustadz yang ngomong kan? Betul gak? Yakin kan? Iya, betul juga. Betul gak? Di dalam hati, di pikiran, iya juga. Maka kita harus sabar. Hidup ini penuh cobaan, ujian. Udah cobaan, ujian lagi. Saya tanya Pak Ju, namanya ujian sekali apa 2 kali? Kali-kali. Cobaan sekali apa 2 kali? Itu yang membuat orang sakit gak pernah berhenti. Itu yang membuat orang susah gak pernah berhenti. Karena dia aminin. Ketika dia ngangguk, dia aminin, masuklah program itu dalam pikirannya dan badannya, terjadi. Sekarang saya tanya, mau nggak Ustaz tanggung jawab? Maka hati-hati Pak kalau ngomong. Ketika Anda ngomong ujian cobaan, Anda sudah suudzon sama Allah. Antum sudah suudzon sama Allah. Kenapa? Kata hadis sahihnya, rahmati taghlibul ghadab. Mari sudah kita bahas. Rahmati taghlibul ghadab. Ghadab ya, taghlibul ghadab. Ghadab ini artinya murka. Jadi rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi kalau Bapak cuma sakit sehari 2 hari seminggu kayak Pak Erik kemarin, nggak sebanding dengan Allah kasih rahmatnya berpuluh-puluh tahun. Setuju nggak? Baru dompet 1 minggu kosong, ngeluh dia. Yang tahunan tuh kemana dompetnya, isinya itu kemana? Jadi kalau kita ngeluh, kita nggak terima, udah nasib lah. Ketika dia menyerahkan, saya udah nasib kayak. Nah, saya pasrah aja sama Allah. Ketika Anda pasrah penuh sama Allah, Anda sudah suudzon sama Allah. Ingat tuh. Pahami dulu nih. Mau berubah nggak? Mau berubah nasib nggak? Ini penting Pak, malam ini bersyukur jauh-jauh lah Pak Ripai. Bapak pasti jadi Pak. Bapak jadi pasti jadi. Pak Adi pasti jadi Pak. Kenapa saya bicara gitu? Karena dia yakin omongan saya. Diaminin, diangguin, selesai. Diyakinin dan diaminin. Ingat, yang kedua ya, ketika ngomong, wah bener ini, itu diyakini. Cuma 2 syaratnya Pak untuk terkabul Pak. Cuma 2. Yakin, percaya omongan itu. Diaminin, diganggu deh. Bapak lah dengan cara hidup ini ujian coba lagu. Betul nggak percaya? Betul nggak sama Nobel? Hati-hati, tidak semua ustaz omongannya benar. Berapa banyak umat yang dijerumuskan pada kena musibah, cobaan semua. Karena dia angguk, hidup ini penuh cobaan, kita harus sabar. Hidup ini penuh ujian lagi, sakit lagi. Gak pernah berhenti jamaahnya sakit. Siapa yang disalahin? Salah sendiri, kenapa? Iya. Hati-hati loh Pak. Maka yang punya badan, kalau Bapak itu pemimpin, Bapak yang ngatur diri, Bapak yang memprogram diri, bukan orang lain.
Contoh tadi nak sore Pak Suemi bawa pasien dari Singapura, stadium 4 Pak, sehat itu, stadium 4 Pak. Nah ini saya baru ngajikan Pak Parit, kakaknya udah nggak ada harapan karena dari rumah sakit. Kita ngajiin Pak. Nah saya yakin dia masih ada harapan sembuh. Lah yang pegang ngomongan itu siapa? Dokter kan? Jadi kalau ada program gitu, enggak, saya sembuh, saya sehat, saya panjang umur. Enggak. Makanya kalau ada Bapak Ibu hati-hati ya Pak, hati-hati. Bapak Ibu hidup ini penuh percuma. Enggak, bilang gitu Pak. Enggak, geleng-geleng enggak. Setuju enggak? Setuju. Nah iya Pak. Betul enggak usah panggil kita?